Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita telah diberikan nikmat oleh Allah, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat keimanan, dan juga nikmat kesempatan. Sehingganya dengan nikmat itu kita telah dapat untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju ke mushola yang sama-sama kita cintai ini, guna untuk melaksanakan ibadah salat subuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan dinilai sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan buat Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah subuh yang dirahmati Allah, untuk mengisi kultum kita pada pagi hari ini, maka kita ambil dasarnya surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya, Allah sudah tegaskan bahwa ada beberapa kelompok orang-orang yang beruntung dalam pandangan Allah, yaitu orang-orang yang beriman pada Allah, orang-orang yang betul-betul meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu apa ciri-ciri dari orang beruntung itu, orang-orang beriman itu? Yang pertama, allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang pertama, orang beruntung itu adalah orang-orang yang dia dalam melaksanakan sholat khusyuk, atau dia itu betul-betul ketika sholat itu dia hanya betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melaksanakan sholat yang khusyuk itu memang berat. Di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu sungguhlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu memang berat. Contoh sholat subuh, kalau kita perturutkan mungkin
tidak jadi kita laksanakan. Tetapi Allah illa alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu seperti apa? Dijelaskan di ayat selanjutnya surah Al-Baqarah ayat ke-46. Ada dua yang harus dia yakini. Pertama, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Ini yang pertama, supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, yang harus kita yakini yang pertama itu adalah bahwa kita ini akan menemui Tuhan, menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Selama apapun kita hidup di dalam dunia ini, kita akan meninggalkannya, dan setelah itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, amal yang pertama sekali akan ditanya oleh Allah nantinya adalah amalan ibadah sholat. Maka yang pertama itu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di dunia ini adalah bagaimana supaya sholat itu yang memang kalau masa kita sekarang ini prioritas pertama dalam kehidupan. Nah, yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepadanya. Yaitu orang-orang khusyuk itu dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu, orang-orang beriman itu cirinya yang pertama adalah dia khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat. Supaya khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat itu ada dua yang harus kita yakini yang terdapat dalam surah Al-Baqarah yang ke-46. Yang pertama, yakin bahwa kita akan menemui Tuhan. Yang kedua, yakin bahwa kita akan kembali kepadanya. Kalau sudah itu kita yakini, maka insya Allah ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, kita akan melaksanakan sholat itu dengan sesempurna mungkin. Mulai dari bacaannya, gerakannya, dari segi menutup auratnya, maka kita akan menjaga ibadah sholat kita. Karena nanti kita akan menemui Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Untuk pagi ini kita dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama, terutama kepada kami yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.